Sebelum kita membahas tentang zakat profesi, ada beberapa poin tentang zakat ini yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, bahwasanya zakat ini adalah kan ranah akal manusia. Sehingga kita tidak boleh memprotes kenapa misalnya hewan ternak sapi, kambing, domba, dan onta wajib dizakati. Sementara kalau unggas seperti burung dan ayam, walaupun bisnisnya mungkin melebihi bisnis sapi, walaupun dipelihara dalam jumlah yang besar, itu tidak ada kena zakatnya. Ini memang sudah ditentukan begitu. Kecuali kalau diperdagangkan, baru ada zakat perdagangan. Kemudian misalnya, kenapa si A misalnya yang punya 40 ekor kambing, itu wajib zakat 1 ekor kambing. Sementara misalnya si D yang punya 120 ekor kambing, zakatnya juga 1 ekor kambing. Kita nggak bisa bertanya, ini nggak adil. Masa 40 kambing zakatnya cuma 1 kambing, 120 kambing tetap 1 kambing, 121 kambing baru zakatnya 2 ekor kambing. Kok begitu? Nah, itu tidak usah dipikirkan. Kalau kita merasa kurang adil, kemudian kita bikin aturan sendiri, kelipatan 40 kita zakati 1, sehingga 80 itu 2 ekor, 120 terusnya secara keadilan matematisnya harusnya 3 ekor, maka kita seolah-olah merasa lebih adil dari pembuat syariat itu sendiri. Kemudian kita bandingkan pula, misalnya si B punya 29 ekor sapi. Secara nilai 29 ekor sapi dengan 40 kambing itu lebih banyak 29 ekor sapi. Tapi 29 ekor sapi masih belum wajib zakat. Karena nisabnya itu adalah 30 ekor sapi. Begitu juga misalnya si C, dia punya 29 ekor sapi, 4 ekor onta, dan 39 ekor kambing. Dia punya itu. Masih belum terkena wajib zakat. Sementara si A yang punya 40 ekor kambing, kenapa wajib zakat 1 ekor kambing? Terkesan kalau kita pikirkan pakai akal logika kita, kesannya tidak adil. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sebelum membahas zakat profesi ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Jadi kesimpulannya itu zakat itu adalah ibadah yang telah ditetapkan tata caranya di dalam syariat. Sama seperti misalnya kayak sholat itu sudah ada tata caranya. Nggak bisa kita bikin-bikin misalnya subuh itu supaya bagus pagi-pagi rakaatnya ditambahi, nggak bisa begitu. Zakat itu rukun dan syarat-syaratnya sudah ditentukan. Kemudian pihak yang wajib menunaikannya itu sudah ditentukan syariat. Yang berhak menerima zakat itu juga sudah ditentukan. Jenis benda yang wajib dizakati, kemudian kadar dikeluarkannya itu berapa, nisabnya berapa, cara pendistribusiannya bagaimana, itu juga sudah ada di dalam ketentuan hukum-hukum syariat. Sehingga kalau kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, akan ada lagi pilihan bagi mereka terhadap perkara tersebut. Terus bagaimana dengan zakat profesi? Nah, perlu kita lihat pertama bahwasanya tidak dikenal pada zaman Rasul, bahkan ratusan tahun setelah itu ada istilah zakat profesi ini.
Dan zakat profesi ini merupakan ijtihad sebagian ulama kontemporer. Yang jelas ada ikhtilaf dalam persoalan ini. Baik dari sisi ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, yang mewajibkan itu pun nanti mereka berbeda pendapat bagaimana prosedurnya. Ikhtilafnya apa? 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu menetapkan tidak adanya zakat sebelum sampai nisab dan haul. Jadi zakat itu perlu pertama nisab, kemudian yang kedua baru wajib itu setelah berlalu 1 tahun. Kecuali zakat barang pertanian. Nah, kalau zakat pertanian itu waktu panen. Itu 4 mazhab begitu. Kemudian sebagian ulama itu mewajibkan zakat profesi. Itu antara lain Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Muhammad Abu Zahrah. Cuma nanti berbeda dalam cara menghitungnya. Jadi zakat profesi itu zakat yang ketika seseorang punya pekerjaan, punya gaji, maka tiap bulan itu dipotong langsung dizakati. Nah, alasan yang menyatakan tidak wajib itu adalah pertama, harta yang wajib dizakati itu adalah harta yang sudah sampai nisab. Kedua, harta itu harus sudah dimiliki selama 1 tahun. Kecuali tadi zakat pertanian tadi. Kemudian harta itu dimiliki secara penuh. Dan harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Kenapa nggak wajib? Karena nggak terpenuhi keempat hal ini di dalam zakat profesi. Orang gaji misalnya 6 juta langsung dipotong 2,5%. Padahal belum berlalu 1 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Dawud di mana Rasulullah mengatakan, "Idza kanat laka mi'ata dirham." Jika engkau memiliki 200 dirham, wahala 'alaihal haul, dan telah berputar 1 haul, 1 tahun, fafiha khamsatu darahim, maka di dalam harta tersebut ada kewajiban 5 dirham, yakni 2,5%. Walaisa 'alaika syai'un, yakni fil dzahab, dan tidak ada kewajiban atas engkau sedikit pun, yakni di dalam emas, hatta yakuna laka 'ishruna dinaron, hingga bagi engkau ada 20 dinar. Fa idza kana laka 'ishruna dinaron, kalau bagi engkau ada 20 dinar, wahala 'alaihal haul, dan telah berlalu 1 haul, fa fiha nisfu dinar, maka di dalam harta engkau itu ada kewajiban setengah dinar. Fama zada fa bihisabi dzalik. Ya, maka kalau ada kelebihan dari itu, hitungannya sesuai dengan hal tersebut. Ini hadis dengan tegas menyatakan kalau kurang dari 200 dirham atau dari 20 dinar itu nggak ada kewajiban zakatnya. Poin pertama tadi. Jadi nisab. Yang kedua itu berputarnya 1 tahun. Ini alasan 4 mazhab. Kemudian yang kedua, dalil yang digunakan yang mewajibkan zakat profesi itu adalah hadis tentang al-mal al-mustafad, harta perolehan. Ini yakni riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manis tafada malan fala zakata alaih. Siapa yang mendapatkan harta, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya hatta yahula alaihil haul inda rabbihi, hingga berlalu 1 haul, ya.
Nggak wajib zakat penghasilan langsung dipotong per bulan karena hatta yahula alaihil haul, hingga berlalu 1 haul. Artinya tidak bulanan tapi tahunan. Terus apa alasan yang mewajibkan zakat profesi?